Sharingnya belum bisa nih, Pak Lukas. Nah, ntar gue jadiin lu dulu host, Niko. Udah, udah, Udah udah, bisa, udah bisa. udah bisa. Yuk, silakan. Nick, lu yang gue jadiin host, Nick. Ya, Oke, udah kelihatan belum screen-nya? udah Nick, udah Nick. Ya, siap. Gedein dikit Pak. Nah, Nah, udah ya. Oke, eh, Shalom semua. Ya, pagi ini saya coba sharing em, apa namanya? Ini ada satu kutipan dari seseorang yang sangat menginspirasi saya belakangan ini ya. Coba dilihat. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat juga gitu. Mungkin ada yang belum ya. Mari kita lihat cuplikan video ini. Iklan dulu, sorry. Maaf Pak, Where itu the Bapak content di apa di sharing itu di itu ada pilihannya untuk stereo gitu Pak. Kalau nggak ada stereo nanti hasilnya dia jelek Pak. Di zoomnya Pak. Ada nggak? Di zoomnya di bawah itu ada pilihannya, ada titik tiga kan. Nah, waktu ada pilihannya sharing, terus pilihannya ada pilih multimedia. Optimize for video sharing ya? Ya, terus pilihannya stereo gitu. Nggak ada sih, cuman share sound doang. Oh, Oh, share. stereo ya, stereo. Oke. Ya, pilih. Kalau nggak nanti suaranya jelek kan. Oke, 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 oke. Coba ya. is clearest, that's where exegesis should be the strongest. But when I was a Muslim, I didn't necessarily understand the Christian gospel all that well. And the gospel is this is an amazing story that God knows you from before the beginning of time and realizes, He knows full well that no matter how hard you try, you will not be able to break away from sin. You will sin. And since God is perfectly holy, there can be no sin in His presence. So when it comes to after one's death, it's a simple matter of can you be in His presence or can you not? And if you have any sin, you by definition can't be in God's presence because He doesn't coexist with sin. And so according to the gospel message, God has to sacrifice for the sake of sin. He has to remove it all Himself. There's nothing we can do to come up before God without sin. He has to cleanse it of us Himself. And so the message, the Christian message is God loves us so much that despite our sin, He will continue to love us. He will do what He can to save us from destroying ourselves. Even if it means His humiliation, even if it means God is not being worshiped on the throne by angels, but rather being crucified on a cross. God is willing to do that because He loves people more than He loves His majesty. There's an amazing message in the gospel there. So they're beautiful. Oke, ini satu kutipan aja ya. Uh, jadi di sini yang bagusnya adalah saya baru baru lihat gitu. Ternyata ada disamerikan pesan Injil tuh apa gitu ya. Nah, em, kalau ngomongnya terlalu Things here. kalau ngomongnya terlalu cepat, ini ada terjemahannya ya. Saya bacain. Bahwa Allah mengenalmu sejak sebelum dunia diciptakan dan menyadari sepenuhnya bahwa betapapun kerasnya usahamu, kamu tidak akan mampu lepas dari dosa. Kamu pasti dan akan berdosa. Dan karena Allah itu kudus sempurna, tidak ada dosa yang dapat berada dalam hadiratnya. Maka ketika seseorang mati, persoalannya sederhana. Apakah ia bisa berada dalam hadirat Allah atau tidak? Jika ada dosa sedikit pun, maka secara definisi tidak bisa berada dalam hadirat Allah karena Allah tidak dapat hidup berdampingan dengan dosa. Oleh karena itu, menurut pesan Injil, Allah sendiri yang harus mengorbankan diri demi menebus dosa. Dialah yang harus membersihkan dosa kita karena tidak ada yang bisa kita lakukan untuk datang ke hadapan Allah tanpa dosa. Pesan Kristennya adalah Allah begitu mengasihi kita sehingga meskipun kita berdosa, Ia tetap mengasihi kita. Ia melakukan segala sesuatu agar kita tidak binasa, bahkan jika itu berarti ia harus direndahkan.
bahkan jika itu berarti Allah tidak disembah di takhtanya oleh para malaikat, melainkan disalibkan di kayu salib. Dan Allah rela melakukan itu karena ia lebih mengasihi manusia daripada ia mengasihi kemuliaannya sendiri. Nah, yang ngomong tadi namanya Nabil Qureshi ya. Dia tuh seorang Kristen apologetik, ya, keturunan Pakistan Amerika. Dulunya Muslim. Dia dibesarkan di keluarga Muslim yang taat. Lalu dia pindah jadi Kristen tuh ketika masih mahasiswa. Setelah dia mungkin sekitar 4 tahun ya diskusi mengenai Kristen, mengenai Muslim ya, mengcompare Quran dengan Bible gitu. Itu selama 4 tahun dengan seorang temannya. Entah kenapa saya ketemu video dia di YouTube gitu ya. Tadi itu salah satu cuplikan dari video yang awal-awal saya tonton. Kemudian saya tonton lagi beberapa, bagus banget. Dia pengarang buku yang mungkin cukup laris juga. Seeking Allah, Finding Jesus kalau nggak salah gitu. Jadi ceritanya bermula ketika dia ketemu seorang teman Kristennya ini, terus dia bilang, kamu tahu nggak katanya bahwa Alkitab yang kamu baca itu nggak konsisten kata dia. Jadi dia tuh bangga banget tentunya dengan kemusliman dia gitu ya. Terus bahkan bisa bisa bikin beberapa orang Kristen tuh ragu dengan imannya karena tiap kali ditanya orang itu nggak bisa jawab gitu. Sampai dia ketemu dengan temannya ini yang bisa jawab, bukan cuma bisa jawab, bahkan setelah bertahun-tahun berdiskusi bisa bikin dia convert jadi Kristen ya gitu. Dan setelah itu dia jadi ya bicara di mana-mana mengenai Injil gitu. Makanya tadi kutipan tadi tentang Injil bagus banget. Saya baru pernah lihat bahwa di Samaritan seperti itu ternyata ya intinya cuman itu aja sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, kembali ke Injil. Jadi pesannya apa sih? Kalau saya summary-kan lagi ya dari omongan dia tadi. Pertama, dan ini mungkin kita juga udah tahu ya, di VMP kan juga sering digaungkan gitu. Bahwa Allah mengenal kita sejak sebelum dunia ada. Ini yang pertama. Dan kedua, sebenarnya kalau kita berusaha sendiri, kita nggak akan bisa lepas dari dosa. Dan karena Allah yang kudus nggak bisa diam bersama dosa, jadi dia sendiri yang harus melepaskan kita dari dosa. Nah, good news-nya, Allah tetap mengasihi kita meskipun kita berdosa. Dan kasih Allah itu lebih besar daripada kemuliaannya sendiri ya, dibuktikan lewat salib Kristus. Gitu. Uh, Bayangin aja gitu, uh, Tuhan yang begitu mulia mau turun ke dunia, tinggal bersama orang-orang macam kita yang penuh dosa, ya, tinggal bersama orang yang uh, akhirnya mengkhianati dia. Itu semuanya demi orang-orang berdosa ini demi menebus kita ya. Jadi ini pesan Injilnya. Nah, saya mau lanjutkan lagi dengan satu video. Ini kisah tentang seorang pria yang punya anak yang sangat dia kasihi. Dia tuh seorang penjaga pintu kereta, bentuknya jembatan.
kereta ya, macam ada orang kesepian, ada orang yang marah, yang egois juga ada, yang tengah sakit hati, ada juga pecandu. Dan suatu saat ada satu kesalahan fatal ya. Ketika ada boat yang mau lewat, pintu kereta diangkat batannya. Tapi ternyata di saat bersamaan ada kereta mau lewat. Nah, anaknya lihat ini, dia coba kasih tahu bapaknya. Dan dia karena dari jauh nggak bisa, anak bapaknya nggak bisa dengar, dia coba bantu ya. Jadi dia jatuh. Kereta makin dekat, bapaknya harus memilih apa membiarkan orang-orang di kereta mati atau tarik tuas, dan anaknya terhimpit ke batang. Hatinya hancur ya, tapi orang-orang di kereta nggak ada yang tahu. Demi keselamatan banyak orang, perlukan pengorbanan satu orang yang sangat dia kasih. Pengorbanan satu orang itu membawa harapan buat masa depan.
Ayatnya di sini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya yakin teman-teman semua udah tahu mengenai ayat ini ya, bahkan sudah mengalaminya secara pribadi. Saya sendiri ngelihat video itu mungkin mungkin video itu mungkin pertama kali saya lihat belum belum ngerti gitu ya, tapi ketika kedua kali kalau nggak salah saya lihat, saya baru nangis gitu, baru tahu bahwa uh, kasih macam apa gitu yang Allah kita miliki sampai dia mau mengorbankan anaknya buat kita. Saya nggak kebayang sedihnya uh, si bapak tadi terhadap anaknya gitu ya. Uh, tapi dia mau ngorbanin gitu. Jadi kasih itulah yang Allah berikan kepada kita. Pesannya sederhana memang, cuman kita diajak setelah kita menerima kasih itu lalu apa yang kita lakukan? Ya, ini mungkin jadi permenungan kembali buat saya, jadi pengingat lagi ya, bahwa setelah menerima kasih, lalu kita uh, apa yang kita lakukan dengan kasih itu, apa yang kita lakukan dengan hidup kita. Ya, itu aja mungkin singkat dari saya. Saya stop screen sharingnya, kemudian saya serahkan ke forum untuk sharing dari masing-masing teman kira-kira apa yang didapat dari sharing saya hari ini. Thank you. Ya, pagi. Udah di Pagi sini gitu. kok aku udah ditegasin terus tiap minggu nih biar Pak bangun pagi terus nih. Kabar baiknya itu kan ya. Tiap pagi, tiap minggu nanti ditugasin aja ya kan. Bila perlu gantiin tugas aja, gantiin tugas gua aja jadi operator ya kan. Jadi biar bisa lebih pagi ya kan. Ya. Kalau dia ada tugas gini tanggung jawabnya bagus loh ya kan. Luar biasa ya. Keren. Thank you, bro. Udah bisa. Luar biasa, bro. Memang tadi video tadi menggugah ya, bro. Mementingkan keadaan pribadi apa mementingkan keadaan untuk sesama. Itu ekstrim loh. Kalau untuk mengorbankan anak tuh untuk kepentingan umum tuh ekstrim banget. Benar-benar ekstrim itu mah. Kalau saya tadi di pihak itu belum tentu juga ya. Kadang nggak usah gitu lah. Soal duit aja lah. Ada nih pilihan. Ini Tuhan duit saya tinggal segini nih Tuhan, ya kan? Tapi pada saat Tuhan suruh itu, aduh berat banget ya. Ini bisa kalau misalkan video ini dijabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa banyak sekali penerimaan dalam diri kita masing-masing ya. Mau dari segi uang, ya kan? Atau dalam segi berkat rohani, atau dalam segi berkat membagi, ya kan? Bukan hanya untukku dan untukku dan untukku gitu kan ini. Ini kan bercerita bukan hanya untukku dan untuk, tapi bagaimana kita bisa memberi untukmu, untuk kalian, dan untuk mereka. Ya. Ini video bagus banget. Saya juga udah nonton ini berkali-kali video ini. Dan itu menyadarkan bagaimana kita memberikan kasih kepada orang dalam bentuk sekecil apapun. Gitu. Dalam kelompok kita, dalam kelompok apapun juga. Bagaimana kita jangan pengen memberi. Jangan hanya jadi penerima. Tapi video ini mengajarkan untuk bagaimana kita menjadi giver, ya kan? Menjadi sang pemberi, menjadi sang penolong
walaupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mungkin itu ya yang bisa saya tarik kesimpulan untuk video ini. Tapi nggak tahu teman-teman punya penerimaan yang apa lagi gitu. Ya, silakan forum saya berikan kepada teman-teman yang mau sharing, ya kan? Monggo. Oke, karena belum ada yang mulai, saya mulai dulu deh. Jadi di sini tadi ada dua poin ya Pak ya. Satu yang pertama adalah masalah Tuhan Yesus tuh menyayangi kita, ya kan. Jadi dia mau ngerupain juga. Yang kedua juga dari video itu gitu kan ya. Nah, mungkin saya sekedar dari pelajaran yang kita tangkap ya Pak Niko ya, itu udah benar Pak Niko. Jadi dalam arti kita kan pertama kita berdosa ya. Nah dari itu kan nanti kan kita dibebaskan oleh si Tuhan Yesus gitu kan ya, karena dia ini ini baru kemarin, jadi kita dapat ilmu ini udah baru kemarin hari Kamis Pak Niko gitu di VLT Foundation ya. Di Kamis itu kan kita ikut VLT Foundation ya. Jadi pertama kita di eh, berdosa, kita dibebaskan. Dalam arti dibebaskan itu ya karena Tuhan Yesus mengorbankan itu Pak Niko, mengorbankan diri. Dari situ sama udah sama gitu kan ya. Nah tadi kan terakhir tadi kan Pak Niko ngomong dimuliakannya, dalam arti dia tidak bisa, karena tidak bisa Tuhan tidak bisa berdampingan dengan orang berdosa. Itu benar banget sekali. Nah, cuman ada sedikit missing point di sini. Saya bukan ngajarin ya teman, maksudnya kita ini untuk biar orang-orang juga teman-teman juga sadar gitu loh. Jadi jangan pernah bodo amat gue berdosa, nanti toh juga gue dimuliain gitu loh Pak Niko. Jadi itu benar. Tapi satu sisi nanti itu tuh di tengah-tengah ada poin ketiganya. Jadi tadi kan Bapak yang Pak Niko tadi ngomong ada satu, dua, empat. Betul. Nah yang ketiga itu adalah proses. Gitu kan ya. Jadi setelah kita, misalnya gini, pokoknya Pak Niko, saya, Bapak berdosa punya utang. Oke Pak, saya bayar utang Bapak ya, selesai. Utang Bapak lunas Pak. Gitu loh. Utang Bapak lunas. Nah tadi bukan berarti Bapak nanti keempat ini. Nah kita lihat di tiga inilah prosesnya gitu loh. Nah, dilihat selama hidup kita nanti ini gimana gitu loh Pak. Nah, di sini kan kenapa Tuhan tuh memberikan free will ya, memberikan kehendak bebas gitu loh. Ya silakan kalian mau ngapain. Apakah Bapak mau berutang lagi, berdosa lagi, atau bagaimana? Nah, itu nanti tinggal keempatnya Pak. Jadi kalau emang kita masih udah ditebus dosanya dan Bapak masih bandel, masih nakal, masih ini, padahal kita sudah ada gereja, udah ini, ya keempat ini Bapak akan dapat gitu loh. Tapi kalau Bapak udah ditebus, udah apa, itu nanti tetap nanti besok bisa masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Jadi bukannya saya tidak ini ke Pak Anko ya. Jadi bukannya apa namanya? Bukan tidak menyalahkan di sini, bukan betul itu mudah. Cuman maksudnya di tengah-tengah ada missing point adalah kita tinggal di proses itu kita bisa terima enggak. Itu aja sih Pak. Jadi memang benar Tuhan Yesus tidak mau semua binasa. Itu udah di ayatmu juga ada gitu kan ya. Nah, teman, dari diri kita sendiri harus menyadari hal tersebut. Jadi sebetulnya untuk semua teman-teman ya. Jadi kenapa kita di sini bisa komunitas menjadi komunitas yang benar ya? Kita hidup yang benar gitu loh. Nah, saya ada kesaksian dikit aja gitu. Jadi kemarin malam itu, Amin, amin. Kita berikan tepuk. ya kemarin malam itu saya eh, lagi nyenguk, cepet aja ya, nyenguk nyemar saya ke rumah sakit gitu kan ya. Jadi gini, istri saya tuh tidak pernah dulu, zaman dulu tidak pernah ngomong, oh tahu saya berdoa, tahu apa, ini apa, semua itu, ya taunya teman kita tuh cuma bisa biasa-biasa aja gitu loh. Tiba-tiba gini, malam-malam sebelum pulang tuh dia mau, P, itu dong, ayo kita doa dong, nah kaget. Jadi dia tuh nyuruh saya berdoa gitu loh. Padahal selama hidup saya tuh, ya kita tuh kayak hidup tuh biasa-biasa aja gitu loh Pak Niko. Dalam arti ya hidup juga, ya gereja, nggak ini gitu kan ya. Jadi Pak, wih doain dong ini. Jadi kakak saya nih, kakak ini lagi sakit gitu kan, tolong didoain. Jadi dia tuh nyuruh saya berdoa, gitu. Itu itu benar-benar yang saya kaget gitu loh. Selama ini buru-buru begitu, dia nyuruh apa? Jadi kita tuh satu keluarga dulu itu memang salah saya adalah tidak pernah menganggap rohani itu penting, gitu loh. Ya kita hanya cuma sekedar lewat. Kita seminggu ke gereja, seminggu, apalagi Pak Niko kita sama-sama Katolik ya. Kita ada apalagi kalau biasa Katolik, kalau yang tidak ikut lingkungan, tidak ikut apa, ya udah seminggu cuma satu jam ke gereja selesai, udah.
gitu loh. Pulang nggak ada apa-apa gitu, nggak, kita nggak pernah diajarin buka, kita nggak pernah diajarin buka ini ya kita itu kan. Tapi di PCI itu kan begitu. Jadi saya akhirnya ya ada satu tumpangin tangan apa. Jadi kita ikutin tradisi kita di sini bahwa ya saya bersyukur bisa berdoa buat beliau gitu loh. Itu sih buat saya. Jadi ininya yang saya mau hanya menambahkan ketiga poin tadi bahwa walaupun tadi kita tadi tebus oleh kan anak Tuhan Yesus ya, tetap kita harus menjalani proses tersebut Pak. Tinggal pilihan kita gitu loh. Karena free will itu pilihan kita mau A atau B. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, mantap ya. Oke, perubahan lah. Yang penting kita ada berbuah di dalam keluarga, kelihatan dampak-dampak kita ikut VCA itu kelihatan ya. Jadi ada pertumbuhan, ada pertobatan di keluarga kita sendiri, nggak perlu jauh-jauh dulu, ya, nggak perlu bagaimana, tapi kita memiliki kapasitas diri kita sendiri. Gitu. Yuk, go ahead, langsung, silakan. Shalom, selamat pagi, Pak Simon. Selamat pagi Pagi, Mas semuanya. Bro, pagi-pagi, aman, Mas Bro, Terima sip, Jos. kasih Pak Niko untuk sharingnya, videonya. Ya, ini saya disadarkan eh, Tuhan Allah itu sudah mengaruniakan anak yang tunggal, anak satu-satunya. Kalau di video itu kan begitu sayangnya gitu kan, sama anaknya itu seorang bapak gitu ya. Anaknya itu bersedia mengorbankan dirinya gitu untuk menyelamatkan orang dalam kereta itu. Begitu bervariasi lah orang sana gitu. Ya semuanya orang-orang berdosa, orang-orang yang penuh yang sebenarnya memerlukan kasih sayang dari Tuhan Allah sendiri. Ya anaknya itu berkorban meskipun apa ya, si bapaknya itu meskipun si orang-orang dalam kereta itu nggak menyadari ya bahwa telah ada ada yang rela gitu, yang ada yang rela mati demi menebus, demi menyelamatkan orang dalam kereta gitu. Di sini saya diingatkan gitu ya, pada saat saya tidak menyadari bahwa saya telah ditebus, saya telah diselamatkan, ya pasti saya tetap melakukan kesalahan yang sama. Tapi berbeda dengan seorang yang pecandu tadi, setelah dia menyadari gitu ya, dia langsung membuang eh, apa narkobanya atau apanya itu, dia langsung pada saat dia menyadari. Nah, sini juga saya diingatkan, saya harus menyadari bahwa diri saya sudah ditebus, gitu. Diri saya sudah diselamatkan, sehingga saya enggan untuk melakukan dosa lagi. Saya hidupnya lebih eh, lebih mengikuti, menjalani setiap apa yang jadi ketetapan Tuhan. Paling itu aja yang didapat. Makasih dari Ya, Mas Bro, sip, lanjut, Ya, aku ya. monggo. Ini soalnya nanti jam 7. Ini event 6 bulan sekali. Murid-murid ujian. Jadi mulai pagi nanti persiapan. Em, Terima kasih buat Pak Niko ya. Ini suatu pesan Injil yang murni ya, yang tidak ditambah dengan ini itu. Dan ini mengingatkan buat saya, jangan sampai saya menjadi orang-orang yang seperti di kereta. Tuhan sudah banyak melakukan buat kita, tetapi kita tidak menyadarinya, dan kita tetap hidup di dalam manusia lama kita. Ya, seringkali orang Kristen terjebak di area ini. Dia boleh beribadah, dia boleh melayani, tetapi manusia lamanya tetap dipelihara.
Ya. Kenapa? Mungkin dia tidak mau memelihara itu, tetapi karena ketidakmengertian dan ketidaktahuannya, sehingga mereka tetap aja. Karena secara logika gini loh, mereka berbuat dosa misalnya. Toh mereka masih hidup. Akhirnya pengertian yang salah ini apa? Dipergunakan untuk terus berbuat dosa. Ya. Beberapa kali ketika saya mengingatkan, ya entah teman atau siapa ya, untuk kembali ke jalan kebenaran, mereka cuma bantahnya ya di situ. Bro, nek aku salah, Tuhan pasti menghukum aku. Buktinya aku sampai hari ini nggak dihukum sama dia. Aku masih hidup baik-baik saja. Nah ini sama atau seperti dengan yang ada di kereta tadi. Mereka tetap melakukan dosanya, tetap melakukan kesalahannya, malah mereka diselamatkan. Ya. Seharusnya yang bagus malah keretanya kecelakaan dan mereka mengalami pertobatan gitu ya. Tapi enggak. Artinya apa? Orang-orang seperti ini tidak bisa melihat kesempatan yang baik yang sudah Tuhan berikan. Nah, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang seperti di kereta. Ya. Kita cuek sama kebaikannya Tuhan. Belajar apa? Belajar tetap rendah hati. Ya, terutama ketika kita, saya sering kali kan bilang ya, di Harmonic Brotherhood ini kita akan diproses satu dengan yang lain. Ya, kita dari kota yang berbeda disatukan di sini. Namanya tersinggung itu ada tersinggung, ya, sakit hati. Tapi kita tidak mau tinggal di situ. Ya, kita sadar bahwa kasih Tuhan itu sudah membalut luka-luka kita. Jadi jangan hidup di dalam manusia lama kita. Ya. Ayo kita move on ke depan, melihat bahwa Pak Doni juga sering ingat tuh, kalau misalnya kita ini melakukan segala sesuatu apa dasarnya? Karena mengasihi Tuhan. Itu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, mau dari sisi tadi Pak Simon ngomong, dari kondisi yang berat sekalipun kita harus tetap berbuat baik dan lain sebagainya. Ya. Banyak pesan moral yang bisa kita dapatkan. Ya, tetapi kembali, ayo praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan berkati semua ya. Saya mau persiapan juga, saya tetap menyimak. Ya, mau izin mandi. Tuhan berkati. Ya, thank you Mas Bro. Yuk, banyak pesan moralnya ya dari video tadi. Setiap orang pasti bisa menangkap yang berbeda. Ada dari pastor sendiri ngelihatnya dari sisi penumpang, ya kan. Banyaklah itu video pesan moralnya, banyak sekali. Dan setiap kita akan bisa menilai video tersebut, kita tergugah di mana gitu. Ya, yang penting saat kita ditegur sama Tuhan, jangan jadi manusia degil, gitu kan. Praktekkan kasih. Yuk, silakan, monggo, 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 lanjut. Iya, Enggak, shalom. Kau Simon, Iya. Yuk, saya ada, Siko. saya dulu. Ayo, silakan, Irfan. Boleh. Wah, kalau Pastor Yos, Silakan, silakan, Pan. ya, thank you Pak Niko sharingnya. Ya video itu saya sering nonton ya. Kalau nonton tuh biasanya nangis tuh. Tadi agak sedikit ngantuk kok pas Pak Niko biasa nggak nangis sih. Teman saya selalu nangis biasa itu kalau nonton video itu. Kenapa? Itu ingat ya kita gitu ya. Apalagi salah satu sisi itu tuh Tuhan Yesus ke kita ya. Sisi kedua, kalau kita jadi orang tua lihat anak kita begitu sih sebenarnya. Ya kita harus ambil pilihan yang apa? Pilihan yang berat gitu ya. Ya tapi ini bicara bicara juga yang kemarin dibahas mengenai bayar harga ya saya bilang. Ya itulah Tuhan Tuhan bayar bayar harganya dengan korbanin anaknya ya untuk kita gitu. Orang-orang penumpang itu kan bicara kita ya. Kita yang berdosa, kita yang bermasalah, kita yang menghadapi berbagai macam kesukaran lah ya, masalah-masalah hidup. Dan disitulah kita diselamatkan gitu. Dan ya di ujung cerita itu kan ada satu ada satu lihat ya orang tua itu si ayah itu melihat ada sesuatu hal yang berharga gitu dari pengorbanan anaknya gitu pada saat dia melihat
banyak orang diselamatkan gitu. Nah inilah yang disebut harganya kita gitu di mata Tuhan gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kita nggak bisa membayar harganya dalam hal ini ya, dalam hal ini. Kita hanya bisa untuk mengikuti siapa yang bayar kita gitu ya. Siapa yang menebus kita. Makanya ya setelah kita ditebus ya kita kerjakan keselamatan gitu. Kita mau ngapain saat ini? Jangan sampai kita kembali ke yang lalu ya. Karena ya begitu sebenarnya begitu sayang ya hidup kita itu dan waktu kita gitu kita yang kita alami yang sebelum-sebelumnya ada dosa dan sebagainya macam ya sampai berbagai hal lah jatuh dalam hutang juga kan hal yang salah gitu dalam dalam menjalani hidup. Ya, karena kalau kita juga waktu itu udah mengikuti kayak saya mengikuti main VMC manajemen hutang gitu ya, harusnya juga nggak jatuh juga dalam dunia hutang ini gitu. Itu kan semua karena kebodohan juga, keserakahan sama ya istilahnya motivasi dunia yang salah lah ya. Karena kadang-kadang di dunia sales itu ya kalau lu nggak punya utang gitu ya seperti nggak ada pecutan itu kan seperti sering dengar kan ya. Dan di sini itulah dilegalkan di dunia sales tuh begitu supaya orang tuh jualannya banyak gitu. Supaya orang tuh bisa 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 achieve target, makanya dia mesti dipecut gitu. Ya, tapi di sini kita tiap ini belajar ya tiap tiap hari belajar bahkan minggu ini juga kita ada gitu ya. Sorry tadi telat bangun ya. Ya, jadi kita belajar untuk bisa lebih baik lah. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Dan waktu kita dipulihkan ya, kita harus memulihkan orang gitu. Ya sampai hari ini mukjizat tetap ada ya. Saya masih lihat mukjizat Tuhan gitu. Ya kemarin puji Tuhan, ya kita lama juga, udah lama juga nggak jalan-jalan ya. Tapi tiba-tiba ada orang ngajak jalan-jalan, saya juga kaget juga gitu kemarin. Ya kemarin itu nggak sengaja saya ajak anak istri sebenarnya ke Sukabumi itu karena ada customer komplain gitu. Ya, terus ketemu ternyata dia tuh salah satu orangnya Pak Prabowo lah ya di Sukabumi itu. Terus ngobrol enak Bu Haji ini. Oh dia jamu semua satu harian. Saya juga kaget. Saya soalnya tuh mau ketemu dia tuh untuk menyampaikan maaf atas pembelian kendaraan gitu. Ternyata klop banget dengan saya nih orang. Saya datang ke sana dia seneng. Wah diajak saya ke berbagai macam tempat wisata di sana gitu. Ya puji Tuhan semua ditanggung sama dia gitu ya. Saya juga kaget gitu. Kemarin sampai dia bikinin kita di sana tuh anak saya besok ulang tahun hari ini ulang tahun ya. Kemarin diajak ke tempat-tempat yang bagus. Sampai dia sewain orang buat drone tuh, buat bikin video drone gitu untuk anak saya, untuk kita, keluarga. Saya kaget, ini orang baru kenal saya kemarin. Baru saya datang gitu karena masalah keluhan. Tiba-tiba orang ini begitu klop, begitu begitu baiknya sampai anak-anaknya juga sama anak saya begitu dekat gitu ya. Ini kesaksian ya sedikit ya di sini ya. Jadi mukjizat saya lihat tiap hari ada aja gitu. Di tengah kita sulit, ada aja Tuhan buat jalan-jalan yang di luar ekspektasi kita sih. Jujur aja memang saya ke Sukabumi kemarin tuh karena diperintah juga untuk saya datengin orang ini karena ada masalah komplain. Oh, jadi pagi-pagi saya udah jalan jam 5 pagi hari Sabtu tuh biasanya saya kerja tapi saya harus ke Sukabumi. Saya ajak anak istri. Jadi sana sampai malam kita masih di jamu sampai jam 9 kita diajak kemana-mana semua tempat-tempat enak makan semua dijamu sampai oleh-oleh kita dibawain kan aneh gitu ya kalau bukan Tuhan siapa gitu itulah Tuhan kita hebat ya jadi kemarin saya bukan show off ada lagi jalan-jalan tapi saya sedang menyaksikan kebaikan Tuhan gitu ya teman-teman lihat kalau saya boleh jalan-jalan gitu ya itulah Tuhan kita luar biasa. Thank you itu Pak Niko, Ko Simon, semuanya Tuhan berkati. Ya, thank you, Pak. Yuk, lanjut. Tadi siapa yang mau buruan? Yos, Mardi, Saya deh. yuk. Siapa? Indra, Ya, kok nggak keluar videonya, Indra? Nah, baru belum. muncul. Oh, ya. Piaraan dulu yang maju dong. Oh, iya. Monggo. Nanti yang Ya. diberkatinya piaraan dulu loh. Ya, pagi semua. Ya, Pagi, pagi, jadi pagi.
firmannya sih apa sebenarnya sesuatu yang basic yang sangat penting ya. Tapi kadang yang basic itu yang kita suka lupa Melupakan. lupa Setuju? atau nggak ngerti. Mas, kalau saya sih lebih lebih ke arah eh, paham tapi juga nggak paham gitu. Jadi agak Setuju. bingung juga. Jadi kadang-kadang ya kita paham Tuhan tebus kita gitu kan maksudnya. Tapi Ya, secara mendalam itu entah lupa, entah nggak paham gitu. Tapi itu yang suka terjadi sama hidup kita gitu loh. ya, Nah, tapi nggak tahu ya menurut saya sih itu juga suatu proses yang mungkin ya, cukup panjang buat kita. Kan kita tahu mungkin dulu murid-muridnya juga mengalami hal yang sama di proses untuk ya, sekian waktu kan gitu kan. Tapi memang suatu terobosan yang luar biasa itu pada saat eh, pada terima Roh Kudus akhirnya mereka benar-benar memahami siapa Tuhan mereka, apa tujuannya dan lain-lain dan akhirnya mereka juga berkarya dengan maksimal gitu ya. Semoga nanti kita juga bisa begitu. Jadi benar-benar memahami apa ya intinya tuh tubuh jiwa roh itu memahami hal itu gitu. Itu sih yang saya tangkap. Thank you. ya. Thank you, Indra. Oke. Yuk, lanjut. Siapa lagi nih? Kenapa di desa cuma 6 orang ya? Multi speaker. 10, 10. Mungkin mungkin pada belum buka apa namanya Iya, videonya. Nah, iya. Di gua ada 12 orang tapi 12 orang. Oh, pada nggak multicam. Nggak pada. iya. Ya, 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 Tadi ya. kayaknya Pak Ferry mau ngomong tuh. Pak Ferry. Nggak tahu Ios sama Mardi apa siapa nggak tahu. Silakan, Sob, silakan. Yuk, ini orangnya nggak ada semua. Ayo, Pak Mardi, silakan. Belum dibuka. Saya Ada mandi buka nggak? dulu, brother. Tadi mau mau sharing keburu Pak Irfan. Saya mandi dulu ya. Satu dulu Iya, dah. Satu dulu, satu dulu. iya wes. Wah, jangan bawa-bawa. Oke, sorry, sorry. Mon, ketawa lu tanda tanya tuh, ketawa apa ini artinya? Ini anak gembala mandi juga ya, gitu ya. Mau baptis celup sendiri dia. Oke, Pak Yos dulu ya, Pak Yos. Tadi Pak Yos Ya, juga mau. ya, ya, ya. Oke, shalom ya. Halo. Saya sangat diberkati sama videonya Pak Irfan. Itu biasanya di sesi hati Bapa. Sorry, bukan Videonya Pak Irfan, Niko. Pak Niko ya. Ya, jadi Pak Irfan juga singgung. Ya, memang itu sangat memberkati ya Pak Niko. Yang kedua, ya, video yang kedua ya khususnya ya. Oh, video yang pertama terlalu cepat bahasa Inggrisnya. Saya kalau nggak baca teksnya nggak dapet tuh saya. Cepet banget. Tapi intinya sama tentang keselamatan dan pengorbanan. Nah, saya sangat setuju tadi Pak Irfan, maksud saya tuh Pak Simon dia bilang ada harga yang dibayar. Dari satu sisi Bapa, sisi Allah, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya yang dikasihinya untuk diberikan nebus dosa kita, menebus dosa kita. Itu Ya, pengorbanan. ya, Dan itu bahasa lainnya adalah ada harga yang dibayar. Itu ingat ya, yang pertama. Tetapi jangan pernah lupa, Rasul Paulus berkata begini, saya bacain Filipi 2 ayat 12. Ya mungkin Pak Niko dan kawan-kawan bisa catat Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Harapannya Pak Paulus ya, Pastor Paulus ngomong gini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kenapa? Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah pesannya Paulus itu sebelum ninggalin pelayanan di Filipi, dia bilang kalau bisa senantiasa taat ya sama Tuhan. Bahkan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti ada sesuatu yang dilakukan untuk uh, mengerjakan keselamatan kita. Jadi keselamatan itu jujur bisa bisa terhilang. Ada yang berkata gini, sekali selamat tetap selamat. Ini yang salah. Nah ada keselamatan itu sekali selamat tetap selamat.
Makanya Paulus berkata di Filipi 2:12, kerjakan. Karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan Tuhan. Takut dan gentar akan Tuhan. Ada orang-orang tadi Pak Yosef bilang teman-temannya ditegur, diingetin, enggak kok, gue masih hidup, gue nggak mati, nggak kenapa-napa. Iya, tapi nanti pada penghakiman endingnya gimana? Kita serigala atau domba, endingnya kan kayak gitu. Kita anak Tuhan atau gandum atau ilalang, kayak gitu sih intinya. Kalau Hyper Grace dia bicara sekali selamat tetap selamat. Kalau kita nggak boleh ngomong sekali selamat karena Paulus berkata kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu artinya ada harga yang dibayar. Kita mau mengampuni walaupun orang mengkhianati kita. Kita mau memberi walaupun orang sudah ya istilahnya tikung kita, ciak kita, ya, ya ngomongin kita, apalagi kita nggak emang nggak mampu, nggak ada emang pas cuma ngomong, belajarlah memberi di tengah-tengah kekurangan kita, belajar menerima. Itu pengorbanan Pak Simon, Pak Niko, dan itu yang namanya bayar harga. Tolong dicatat. Tuhan Yesus, Bapak di situ memberikan harga yang mahal sekali. Bagaimana perasaan bapaknya tadi? Bapaknya gitu gimana? Kak Pak Simon bilang, Pak Niko bilang, waduh, nggak bisa ngebayangin hati bapak, anaknya dikorbanin. Saya nonton itu juga nangis Pak Niko. Saya healing movement camp HMC itu di GB Pak Niko mungkin puluhan kali karena saya worship leadernya, saya WA nya. Jadi video itu sampai apal, titik komanya sampai apal. Nah yang saya mau bilang sama-sama kalau kita masih mau ke PMP, ke BR, bahkan ke Harmony Brotherhood, karena kita mengasihi Tuhan. Alasannya karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau bayar harga. Itu aja. Mengasihi Tuhan dan kita mau bayar harga. Kenapa? Bangun tidur itu nggak gampang ya Pak Niko ya. Contoh Pak Niko. Ya kan susah kita. Tapi kita mau bangun pagi-pagi. Maka tadi Pak Simon ngomong, kalau begitu Pak Niko kasih aja jadwal khotbah tiap minggu. Biar bangun pagi. Parah nih Pak Simon dibanding ampun itu ya. Ampun itu ya. Itu contoh kan bayar harga itu nggak gampang. Gitu kan. Dan terlebih ya coba kita menerima orang yang ya ya maunya senang aja, pas senang, pas happy, pas kita suka duka, ya belum tentu ada buat kita. Tapi ya saya bersyukur PMP BR saya 60 dan Harmony Brotherhood buat saya keluarga besar yang jujur tidak kebetulan, semuanya Tuhan pertemukan, semua Tuhan ikat dalam kasihnya. Itu aja Pak Simon ya. Thank you buat Pak Niko sharingnya. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan tetap Nih, taat. Tuhan Yesus berkati. Pak Niko, Pak Simon, semuanya, Pak thank Lukas. you. Oke. Yuk. Udah, dia udah bicara langsung off cam. Hmm. Sorry, aku ada mau ke Bogor, Pak. Mau ke Bogor pagi ini. Sorry, Pak Simon. Oh, Ya, sorry, aku lupa tadi ngomong. Aku mesti berangkat naik kereta soalnya. Mobil naik dipakai kereta. istri buat pelayanan. Ya, naik kereta saya ke Bogor. Makanya saya kejar-kejar dan ke Bios dulu, ke kota dulu. Sama anak saya yang Oh, kecil, yang cowok. iya, iya, iya. Sip, Ya, God sorry bless, ya, bro. sorry ya. Take care, bro. Oke, Take care, thank bro. you. Oke. Ya, anak gembala sudah mandi, udah selesai. Monggo, anak gembala. Hmm. Ini mandi koboi ini gara-gara Simon ini. Ya, terima kasih Pak Niko buat sharing firman-Nya. Sangat menegur saya. Ya, sangat-sangat menegur saya. Saya tadi melihat bagaimana ekspresi dari Bapak yang kehilangan anaknya itu. Saya juga melihat bagaimana ekspresi Bapak di surga ketika Tuhan Yesus disiksa, Iya. disalib untuk menebus manusia-manusia brengsek seperti saya, seperti umat manusia yang lain. Tetapi pertanyaannya, what next? Selanjutnya apa yang harus kita lakukan?
betapa sakit hati Bapa di surga untuk kedua kali. Ketika orang-orang yang diselamatkan itu tetap dalam kehidupan lama mereka. Ya, kalau kita tidak bisa menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, orang Chinese bilang apa? Bo Cheng Li. Ah, Bo Cheng Li. Bohwat itu ya. Sangat-sangat Bo Cheng Li, ya kan? Saya pernah kelilingan ke Sumatera, teman-teman. Dan ketika di satu hutan antara Palembang ke Jambi, ya, mobil saya bannya pecah, dua-duanya lagi. Sampai tengah malam nggak ada mobil lewat. Kemudian ada satu truk lewat. Saya tidak pernah lupa namanya Pak Yanto. Dia mau berhenti, dia mau betulin ban saya, bahkan dia kawal saya. Dia katakan, Pak, kenapa tengah malam begini ada di hutan di Jambi, Pak? Ini bahaya, Pak. Ya, kalau tidak ada malaikat Tuhan berupa Pak Yanto, ya, mungkin saya nggak akan ketemu dengan saudara-saudara hari ini. Dan itu seperti saya, teman-teman. Saya berhutang nyawa dengan Pak Yanto. Tapi kadang saya lupa, saya jauh-jauh berhutang nyawa kehidupan sekarang dan yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya. Tuhan yang sudah menebus dan membuat saya jadi anaknya sampai saya dilayakkan masuk ke surga, ke kerajaan surga. Itu kita cuman apa ya? Karena kita nggak pernah melihat secara mata jasmani, akhirnya kita meremehkan. Kita selalu memandang pertolongan Bapa itu ya dari hal-hal materi, hal-hal dunia. Padahal hal yang paling sulit yang sudah dia kerjakan, yang kita nggak dapat kerjakan adalah keselamatan kita. Ya. Nah, itu sudah Tuhan kerjakan, tapi kadang kita lupakan, nggak menghargai karena kesulitan-kesulitan masalah dunia ini. Ya, terima kasih Pak Niko, firman-Nya memberkati saya, juga ilustrasinya sangat baik, sangat luar biasa. Ini bisa disandingkan dengan Pak Dolvin ya, bisa diajukan untuk sharing juga di VMP pagi ya. Karena kadang kan VMP ini perenungan salib kita sering dengar, tetapi pelajaran tentang salib ini, pelajaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus, ya nggak tahu ya teman-teman yang lainnya. Sampai hari ini kok eh, belum pernah dibahas ya. Kita kan dibahasnya masalah amarah, masalah eh, ya masalah kehidupan karakter manusia kita gitu. Ya, mungkin yang kenal baik kayak Pak Lukas ya. Sekali tempo materi dari VMP ini ya tentang salvation. Supaya kita juga menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ya demikian Pak Simon, teman-teman Sekali- dan bermanfaat Sekalian, untuk sekalian, memberkati. sekalian Pak Niko diusulkan aja yang sharing Pak Lukas. Ya, Pak Niko sekalian aja. Udah kapasitasnya bisa. Oke, Pak Ferry setuju ya, Pak Gembala, anak Gembala. Setuju, setuju. Nanti pembicaranya hari kedua, tiga, empatnya ya Pak Yos. Ya, kerjakan salibmu dengan takut dan gentar. Ini ke awal-awal aja, hari Senin aja. Pak Yos, lari lu. Kemana lu? Ini numpak kereta, Pak. Neng Bogor, Pak. Naik kereta, mohon maaf. Naik Oh, iya, kereta. iya. Ya, sebentar nih, saya. Iya, iya, iya. Selamat melayani, Pak Yos. Ya, thank you, anak Pagem. Ayo, lanjut next.
Mardi, silahkan. Shalom, selamat pagi semua sahabat dan Ya, saudaraku. pagi. Selamat pagi. Kasih kecilan, Terima kasih kasih kecilan. Pak Niko buat videonya. Dan saya mau ucapkan selamat ulang tahun buat anaknya Pak Irfan ya. Ah, video tadi yang sangat menarik hati saya adalah ketika pecandu wanita itu mengetahui akan pengorbanan anak itu ya. Ternyata kematian seorang anak itu tidak menjadi sia-sia karena satu orang selamat. Bayangkan jika pecandu wanita itu tidak melihat anak itu mengorbankan diri, maka sia-sialah pengorbanan seorang anak itu. Menjadi tidak sia-sia ketika satu orang diselamatkan ya. Satu gerbong itu saya yakin ratusan orang, tapi yang diselamatkan yang saya lihat dari video itu adalah hanya satu orang, yaitu seorang wanita pecandu uh, yang sudah tidak punya masa depan, uh, tidak punya pengharapan untuk ke depannya. Tapi ketika dia melihat seorang mengorbankan dirinya dan dia selamat dan kita melihat ending dari video itu, dia pun memulai kehidupan dia yang baru. Dan dari akhir video itu, wanita itu pun melahirkan seorang anak ya, kalau nggak salah ya. Dan diperlihatkan kepada bapak itu, dan ekspresi bapak itu pun sungguh luar biasa. Nah, itulah gambaran kita, kita adalah orang-orang yang ada di gerbong itu, yang menjadi sebuah perubahan adalah apakah kita menyadari pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Menjadi sia-sialah dalam kehidupan kita jika kita tidak menyadari akan pengorbanan Tuhan kita kan. Itu yang dilakukan oleh dunia ini. Mengapa dunia ini tidak berubah? Mengapa banyak orang tidak berubah dan mengapa orang di sekitar kita hidupnya seperti itu aja? Karena dia tidak menyadari pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tapi bayangkan setiap kita yang sudah menyadari betapa besarnya kasih Tuhan yang mengorbankan dirinya itu, dan kita pun masih tidak mau berubah. Nah, saya suka dengan kutipan dari Paulus bahwa hidupku bukanlah milikku lagi, tapi milik Kristus. Karena dia menyadari tanpa pengorbanan Kristus, maka dia tidak akan mengalami satu keselamatan kekal. Dan itulah yang mengubah hidup Paulus, dan Paulus pun rela mengorbankan dirinya sampai pada kematian martirnya ya, dipenggal. Dan bagi dia kematian adalah sebuah keuntungan dan hidup adalah untuk Kristus. Nah, itulah yang harus ada dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi, tapi milik Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Dan saya percaya setiap kita yang ada di sini adalah orang-orang yang menyadari pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Dan sudah selayaknya lah kita seperti wanita yang kecanduan itu, dan kita harus merubah hidup kita. Dan apakah perubahan itu berdampak dalam kehidupan kita dan keluarga kita, hanya kita yang tahu. Mari kita perbaiki hidup kita, sadari bahwa pengorbanan Kristus sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yang menjadi sia-sia adalah kita tidak menyadari pengorbanannya, dan jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Dari sekian banyak orang yang digerbong itu, satu orang diselamatkan. Nah, satu orang itu adalah diri kita semua yang menyadari pengorbanan itu. Dan saya adalah salah satu orang yang seperti wanita kecanduan itu, yang menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih, itu dari saya, Pak. Ya, thank you, Bro Mardi. Mantap. Josh, yuk langsung. Abraham, udah larinya. Dia udah selesai lari dia. Abraham, Di, Suaranya ya, belum. Pak Ah, Simon, udah tuh. ayo. oh ya, sorry nih, masih belum tahu mau nyimak apa ini, apa mau sharing apa ini. Nyimak dulu dah. Kurang kurang 5 kilo lagi, kurang 5 kilo, kagok, kagok. Tanggung, Pokoknya tanggung. bagus-bagus semua dah. Sip, nyimak aja dulu. Ya,
Oke, ya wis, keringetnya dilap dulu, keringetnya turun dulu, pendinginan, pendinginan. Yuk, lanjut. Siapa yang mau sharing? Soalnya saya videonya siapa? Ada Freddy. Nah, Fred, pagi Fred. Pagi ya, tadi mencoba menyimak juga dan coba baca PDF juga karena telat. Em, ya Tuhan Yesus, Allah Bapa sudah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita ya. Em, tadi ya sungguh keterlaluan kalau sayanya itu nggak berubah gitu ya, nggak berubah menjadi lebih baik. Terus kita itu sudah ditebus, kita tentu sudah mengalami penyelamatan. Maukah kita tetap tetap sampai akhir tuh jadi anak-anak Tuhan ya, tetap tetap baik, tetap tetap baca firman, tetap mengasihi orang, ya tetap baik gitu di akhir hayat kita, tetap setia dan ya tidak mengecewakan Tuhan kita gitu, karena kita sudah ditebus, tidak tidak bercengli tadi ya kata Kosimon ya, udah ditebus kok masih begini gitu. Ya, kalau misalkan masih belum benar, yuk kita berproses menjadi lebih baik. Kalau sudah benar, yuk mari kita tetap jaga supaya kita itu tetap tetap layak untuk ditebus ya, tetap layak untuk Ya, diselamatkan. Tentu ya kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentu Tuhan mengharapkan kita itu berbuah ya, entah itu berbuah satu, berbuah lima atau berbuah 10. Tapi ya ya, bisa berbuah gitu, bisa membantu orang-orang di sekitar dan sebisa mungkin itu di keluarga dulu gitu. Ya, itu sih yang saya bisa dapat sebisa mungkin jangan malu-maluin Tuhan gitu. Kalau masih belum berubah, masih belum benar, yuk kita berubah gitu. Yuk saya berubah. Itu yang saya bisa dapatkan. Terima kasih. ya, bro. Bahwa kehidupan kita ini setiap hari harus setiap lebih baik dan lebih baik. Ya. Harus growth terus. Mau 0,001, 0,000001, pokoknya tiap hari harus ada perubahan hidup mengarah ke lebih baik gitu. Yang terpenting kita semua belajar ya kan menjadi seorang si penjaga penjaga itu penjaga pintu kereta itu kan dia sudah mengorbankan anaknya ya kan untuk menyelamatkan banyak orang yang memiliki hati Bapak ya kan memiliki pengorbanan yang luar biasa. Ya mungkin di hari-hari belakangan ini kita dididik ya kan jangan menjadi orang yang egois gitu. Belajar untuk menjadi orang yang lebih bisa menjadi seorang pemberi, seorang giver, ya kan? Ya, itu aja. Kira-kira masih ada yang mau ditambahin? Kita ada waktu 5 menit lagi untuk sharing-sharing bahas yang lainnya. Ada waktu 5 menit, 8 menit? Masih ada? Mau sharing-sharing? Pak Abraham belum tuh tadi. Abraham lagi nge-lag. Abraham lagi nge-lag. Kecapean dia. Dengerin Pak Simon udah terhibur saya Pak. Lagi kecapean Jadi dia. sudah menyimak aja Pak Simon udah seneng, udah suka cita saya. Dia lagi ngeblank, lagi ngeblank. Bram, saya kasih Hei. kata kunci Bram. Bo Cengli Bram. Nah, tuh. Ayo kata coach ya. Ya sedikit sharing mengenai bermanfaat bagi orang lain ya. Artinya kalau saya sih mungkin mau cerita sedikit bahwa kadang kita kalau mau berbagi yang nomor satu bagaimana keluarga kita eh, tercukupi dulu. Kadang terus terang saya juga ya ini kalau pemahaman saya ya, kadang prihatin, kadang dia bisa nabur sosial di gereja, di panti asuhan, tetapi kadang
anak istrinya masih kurang, masih ada hal-hal yang masih belum cukup, tetapi dia artinya menabur, tetapi sesuai dengan kemampuan. Kadang berlebih agar dilihat orang, agar kelihatan eksis, tetapi kebutuhan-kebutuhan keluarga masih belum beres. Yang kedua, kita juga bermanfaat di lingkungan saudara-saudara kita. Saya mungkin lebih condong menabur. Ya memang betul apa yang Tuhan suruh kita nabur di mana itu penting. Tapi kadang kita juga uh, punya hikmat ya, artinya keluarga-keluarga inti kita yang mungkin masih butuh, entah adik kita, entah kakak kita, entah saudara-saudara dekat, itu kita bantu dulu. Kadang kita lupa yang kita bantu orang-orang yang bukan di lingkaran kita dulu. Silahkan bantu orang di luar lingkaran kita, gereja, komunitas, orang luar, dan lain sebagainya silahkan. Tetapi sesuai dengan kemampuan, jangan sampai adik kita aja masih butuh uang, masih butuh biaya, pinjam uang karena dia untuk makan dan lain sebagainya, tetap kita belum bisa kasih, tetapi orang-orang luar di luar keluarga kita malah kita penuhin seperti itu. Jadi ya mungkin itu kalau prinsip saya ya. Kalau kalau saya mengenai menabur seperti itu sih. Demikian mungkin Pak Simon yang mungkin mau cerita. Terima kasih. Ya, bro. Iya, mau memberi itu kita nggak pernah mau tahu ya. Pada saat Tuhan gerakin ke adik kita, Tuhan gerakin ke siapa, ya kita manut aja lah. Balik lagi. Bagaimana kita harus bisa, kadang hal-hal yang tidak terduga, ya kan. Ayo kirim orang ke sana, kirim bantuan ke sana, ke si A, ke si B, ke si C. Kita tidak perlu kenal, malah Tuhan ajarin, ya kan. Kita tidak hmm, pada tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu kan banyak sekali artinya, gitu kan. Banyak sekali Tuhan mengajarkan tentang analogi-analogi dalam kalimat gitu kan. Dan orang-orang yang menerimanya akan bisa menerima dan mengetafsirkannya masing-masing. Tapi balik lagi, hal memberi itu bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana pemberian Tuhan ini bisa kita salurkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ini hanya sebagai pengelola, bukan pemilik. Jadi apapun juga kita diingatin bahwa harta, benda, tahta, kesehatan, apapun juga yang sudah Tuhan berikan, biarlah itu kita jadi penyalurnya. Kita jadi yang mengelolanya, bisa menyalurkan kemana. Itu ya yang kita bisa sama-sama terima semuanya. Ya, oke. Kalau misalkan tidak ada lagi, kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Siapa yang mau berdoa? Yudi? Ya, Nah, ini seorang kalau prajuritnya langsung siap. Ya. Nah, luar biasa itu. kasih untuk sharing firman Tuhannya dan sharing-sharingnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami ucap syukur Tuhan di pagi hari ini kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul di Harmonic Brother. Biarlah sharing firman Tuhan itu mengingatkan dan menyadarkan diri kami semua Tuhan di sini untuk pengorbanan Engkau Tuhan untuk menebus segala dosa kami. Hingga kami menyadari kami tidak melakukan dosa lagi, kami tidak mengikuti keinginan-keinginan yang menyesatkan diri kami lagi. Ya, Dan kami lebih lagi gemar melakukan apa yang menjadi ketetapan Engkau Tuhan. Karena kami adalah hamba kebenaran, bukan lagi budak dosa Tuhan, yang mengikuti segala keinginan dosa. Tapi kami mengikuti segala keinginan-keinginan Engkau Tuhan. Engkau kudus Tuhan, kami sebenarnya tidak layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tapi karena pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan, tinggal menyucikan diri kami, menguduskan kami. Hingga kami Tuhan diberi kesadaran untuk selalu menjalani hidup dengan penuh kekudusan. Tuhan kau memberkati harmoni ini Tuhan.
berkati yang sudah hadir maupun yang belum hadir. Biarlah Engkau yang menyertai kami di sepanjang hari ini Tuhan. Amin, Penjagaan dan Yesus. perlindungan Engkau kiranya turun di tengah-tengah kami. Yes. Pemeliharaan Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Amin, Engkau lah Yesus. yang turun langsung menolong kami. Engkau yang turun langsung Tuhan yang menyertai kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan baik hanya mungkin tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan melaksanakan ibadah kami di gereja lokal kami masing-masing. Biarlah kami disertai Engkau di dalam perjalanan maupun nanti di dalam kebaktian kami maupun kami kembalinya ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Thank you, Mas Bro. Semuanya. Ya, Ngingetin, terima kasih. ayo pada daftar itu Natalan kita VCI. Yang bisa hadir, silakan hadir. Ayo Natal bareng-bareng ya di VCI nanti bulan depan. Terima kasih, eh, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Thank you, Pak Niko, Ko God Simas, bless Thank semuanya. you, Pak thank Lukas, you. Ya, Pak thank Bram, you Pak semua. Dodi, Pak Freddy. Thank you semua. Terima kasih semua. God bless.